Oke, selamat sore. Selamat sore. Semua yang ada di sini, senang sekali sore hari ini kesempatan kita kumpul bersama nih ya. Ada di Allprint untuk membahas sesuatu mengenai industri tekstil dan digital printing. Tapi sebelumnya harus ada salamnya dulu ya. Salam Owiner, Osam, dan teman-teman printing media yang lain seperti itu. Ya. Nah, perkenalkan saya Rudi. Hari ini diminta menjadi moderator, alias provokator. Nah, di ujung sana Ibu Marina. Ibu Marina, saya pura-pura lupa biar nyebutin namanya sendiri. Saat ini sebagai Direktur Eksekutif Equinox, betul? Tolong dikoreksi kalau penyebutan nama asosiasi ini salah. Iya, kami dari asosiasi. Oh sorry ya. Kami di sini, saya Marina dengan Pak William dari Asosiasi Peralatan dan Pakaian Olahraga Indonesia gitu. Disebutnya Equinox gitu, gampang. Katanya Equinox gitu ya? Singkatannya Equinox. Oke, ini Ibu Marina. Betul. Di sampingnya Bapak William. Ya, saya William. Selaku Sekjen, Sekretaris Jenderal ya, Asosiasi Peralatan dan Pakaian Olahraga. Itu Equinox itu in English, Pak Rudi. Equipment and Sport Apparel Association Indonesia. Oke. Disingkat Equinox. Equinox saja paling gampang ya? Equinox aja biar gampang disebut, Pak. Iya, daripada susah. Daripada apopoe atau apa gitu. Kepanjangan, Pak. Iya, di sampingnya ada Om Deddy. Nah, dari industri yang menguasai teknologi. Saya dari Aneka Warna. Dari Aneka Warna. Ya. Iya. Dan saya National Manager untuk Garment dan Textile Division. Oke. Oke. Dari segi teknologi dan mesin nanti kita akan Betul. coba bahas, ya. Update ya. Update, seperti apa. Nah, ini Pak Egi. Eki Pak. Eki. Pak Rudi. Saya pikir Eki. Ya pakai K. Pak TK. Eki. Ya, dari industri tekstil. Ya dari kreasi tekstil. Kreasi tekstil. Kreasi tekstil yang jual bahan-bahan jersey. Bahan-bahan jersey, bahan bakunya ya. Bahan-bahan baku jersey. Oke, dan juga termasuk punya brand. Punya brand, terus punya printing juga sama punya printing yang namanya K8 Printing. K8. Ya lokasi kita di Bandung. Oh, tetangganya K9. Tetangganya K9. Kalau nggak agak jauh. Namanya lucu. Kayak apotek ya? Apotek. Rame. Hoki kok. Hoki Pak. Nah, kalau Bapak ini K9 tadi itu yang ya itulah Satuan Polisi Anti Teror, Pak. Tapi doginya, Pak. Doginya. Nah, Bu Marina, coba Bu tolong ceritakan sedikit mengenai apa asosiasinya Equinox sendiri, sejak kapan berdiri dan membernya itu siapa aja sih? Jadi kita sendiri nih Equinox udah berdiri dari tahun 2020. Jadi masih baru sebenarnya Pak, masih banyak, masih muda. Dan memang member kita pun isinya masih muda juga. Jadi member kita itu sekitaran umurnya sekitar 20 sampai 30 tahun, rata-rata 28 tahun. Rata-rata 20. Paling muda 19 tahun udah punya brand. Jadi isinya Equinox itu adalah para pelaku industri pakaian olahraga Indonesia atau peralatan. Ya. Terus pakai tes. Baterainya kayaknya Coba deh. baterai rekonstruksi. Cek. Ini nih sentimen Iya baterainya. nih. Ya udah, itu udah bagus ya lah. Tes ya, oke. Jadi isinya Equinox ini membernya itu dari para pengusaha peralatan dan pakaian olahraga Indonesia, tapi paling banyak sih di jersey Pak. Ada yang punya brand, ada juga yang produksi kayak gitu. Nah, Equinox itu sendiri paling banyak berada di wilayah Jawa Tengah, dan yang kedua di Bandung 11 lah untuk membernya. Dan member kita sendiri sudah ada 150 brand kayak gitu. Itu sekilas tentang Equinox Pak. Dengan waktu yang sangat begitu singkat, ya ternyata membernya udah
150. Semuanya usaha kecil menengah. Betul, UMKM. Sebenarnya UKM lah ya. UKM ya. Usaha kecil miliaran. Amin. Iya. Nah, sekarang saya beralih ke Pak Sekjen nih Pak. Siap. Keuntungannya menjadi member Equinox apa? Oh. Pertanyaan Ini klasik ini. semua pertanyaan klasik untuk sebuah asosiasi ya pastinya Pak. Ya pastinya awalnya karena bentuknya asosiasi ya kita mengumpulkan banyak member anggota yang mana mereka pelaku ya Pak. Kalau semua pelaku dikumpulkan punya visi misi yang sama, punya tujuan cuan yang sama, Oh, iya. itu sebenarnya menarik loh Pak. Seksi banget. Sama-sama ini. nyari cuan, Ya. tapi dikumpulin. Ah, Kayak mau merasa mencari sesuatu yang sama juga. Tapi pada akhirnya gini, ya mereka bisa berkompetisi di luar, Ya. tapi di belakang mereka kita bersatu Pak. seperti itu. Seperti itu, karena kan gini, ini kan UMKM ya. Ya. Kita mungkin bukan yang paling siap menerima orderan jutaan pieces seperti pabrik garment besar ya. Jadi yang kalau pun ada order seperti itu, misalnya let's say PON kemarin itu kan jumlahnya banyak ya Pak ya. Ya. Jadi ya bisa dikerjakan bersama. Di situ kita mendapatkan banyak informasi, edukasi. Kan tadi kan kalau kata Mbak Marina kan membernya anak-anak muda ya Pak. Ya. Anak-anak muda yang bermimpi punya brand seperti brand-brand olahraga besar Ya. gitu ya. Tapi ya mereka juga ingin punya tolak ukur ya. Dari situ kita ada komunitasnya, lalu juga mereka bisa kita bertemu dengan para pelakunya tier 2, tier 3-nya, vendor-vendornya. Karena begitu kami membuat sesuatu, orang pasti akan datang untuk oke, apa yang bisa disupport dan lain-lainnya Pak. Dan urusan legalisasi, urusan produksi pasti bisa belajar dari para pelaku yang tadi saya bilang. Kira-kira seperti itu. Nah, karena isinya semua, Ya, kalau udah umur 40, boleh masuk nggak? boleh Pak. Saya juga 40 Pak, tenang aja. Nggak artinya ada larangan untuk anak yang udah berumur nggak boleh masuk ya. Yang penting kan sama, punya tujuan visi misi yang sama. Kita mau membangunkan, membuat pakaian olahraga asli Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kira-kira gitu. Terus biasanya kita tahunya tidak cukup umur. Kalau kelebihan umur tadi ya. Betul. Iya. Nah, ini menarik nih mengenai Equinox. Tapi saya dulu ya Pak ya, yang lain. Kira-kira kegiatan apa sih Pak yang bisa membantu Pak Ya. ke depannya? Oke, yang pertama pasti tadi poin semua ingin punya berkompetisi, ingin mencari ingin mendapat posisi di produsen pakaian peralatan olahraga ya. Di market lah ya. Di market ya, artinya ya marketnya ya kita tahu Indonesia ini ternyata negara konsumtif ya. Artinya yes memang mau kapanpun negara kita tuh seksi, artinya ya kita bisa nyari makan di sini. Bener, luar negeri pasti akan lebih banyak, tapi di Indonesia sendiri tuh masih luas ya, masih besar marketnya ya. Nah ya dari situ kita mengundang mereka untuk mencoba market-market yang mungkin selama ini belum mereka coba. Misalnya Pak, selama ini kebanyakan teman-teman mainnya di baju-baju bola komunitas. Yes, memang banyak dan nggak berhenti gitu ya, bertumbuh terus. Tapi kita memperkenalkan mereka ke misalnya kita ada bekerja sama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI ya. KONI selalu kita dibina lah Pak sama KONI. Kita diajak ada event apa, event olahraga A, event olahraga B, ayo Equinox silakan kalau ingin memamerkan atau menjual produk mereka kepada user langsung ya. Yang namanya cabur-cabur itu kan usernya mereka langsung, artinya yang bisa belanja. Lalu ya itu tadi itu ada event-event yang atau expo Pak. Expo dari yang retail seperti saya sebut misalnya Jackpot ya. Anak-anak sekarang kan udah mulai pakai jersey sampai event-event yang berskala internasional Pak. Yang expo gede tapi kita jualan lah ya expo lah ya, exhibition, memperkenalkan produk-produk. Kira-kira sebagian kecilnya seperti itu wes, masih banyak loh. Apa-apa Pak, ngomong kecil-kecil. Siap, thank you Pak Rudi. Nah, jadi paling tidak dari itu tadi ada yang punya brand Yes, sama produksi sendiri. sama produksi. Kira-kira berapa banyak punya brand, berapa yang produksi sendiri? Pertanyaan bagus Pak. Sebenarnya Pak Rudi,
zaman sekarang anak-anak muda tuh udah kreatif ya Pak ya. Mereka yang tidak punya latar belakang nggak punya latar belakang desain grafis, mereka sudah sekarang kan software sudah banyak sekali ya. Artinya dengan mereka bisa mengoperasikan saja dalam hitungan hari 2 hari mereka sudah punya brand. Oke, cuma tinggal sekarang gini, yang harus kita edukasi mereka, ini brand ini mau dibawa kemana? Apakah just a great logo keren? Ini brand gue apa? Nah, itu yang harus kita edukasi Pak. Ya tentunya ya brand ada tujuannya. Segmentasi nanti jualan produkmu dengan brandmu itu kemana. Nah kita juga menghadirkan para pembicara dalam sebuah event sharing atau workshop atau event besar atau ya seperti ini gitu ya, kita undang, nanti kita hadirkan, kita undang ya pelaku-pelaku yang punya latar belakang yang tepat ya, misalnya Pak Rudi sudah punya pengalaman di sini, nanti sharing di sana, ngedukasi, oke brandmu mau dibawa kemana, ini kemana. Pemerintah pun juga tidak tinggal diam untuk assist kita Pak. Beberapa kementerian sudah kita diskusi untuk mengembangkan si produksi dan brand itu sendiri. Banyak brand owner lah saat ini ya, kita bisa bilang itu. Ya walaupun tidak sedikit pula yang memang sudah bisa produksi sendiri. Iya. Ya nggak apa-apa Pak, cari pelan-pelan Pak. Ini Pak. Mikrofonnya mau lolos kemana hilang. Oke, nah tadi ternyata di Equinox sendiri kan ada teman-teman produksi sendiri berarti ya, jadi punya tempat untuk produksi. Nah sekarang saya beralih kepada Om Deddy nih yang mengetahui teknologi atau teknologi jersey Pak, atau produk apa kita bilangnya? Sublimasi. Ya sublimasi spesifik banget nih tentang teknik. Teknologi sekarang seperti apa sih Pak? Sekarang teknologi sublimasi itu cukup semakin luas ya, dari segi dari segi teknologi, quality, quantity itu semakin besar. Banyak brand-brand printer, sublimasi dan press, alat penunjang sublimasi itu bermunculan. Umumnya saya cukup berterima kasih dengan adanya 3 narasumber yang ada di sini, dari Pak Eki, dari Equinox, Pak Wil dan Bu Marina. Mereka adalah salah satu dan salah dua ya, yang selalu support jualan kita tentunya. Pasti. Jadi beriringan. Ada suplai kainnya, ada asosiasinya, dan kita jualannya juga lebih beriringan sebenarnya. Ya walaupun luas juga. Teman-teman dari Equinox saya yakin brandnya juga, mereka juga produksi dengan macam-macam brand. Di sini aneka warna, titik beratnya tidak hanya untuk menjual secara mesin ya. Dan di sini kali ini kita akan mencoba untuk mengedukasi kembali bahwa teknologi sublimasi itu sejauh mana sih dan bagaimana. Kita tanya juga ke teman-teman pelaku, produksi kamu sudah berapa? Apakah butuh penambahan seperti apa? Kita akan sediakan, sebenarnya kita lebih ke apa ya? Lebih sering sharing dalam memasarkan produk itu, kita lebih sharing sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Apakah butuh high quality ataukah butuh quantity? Biasanya ini kan teman-teman Equinox kan tadi dibilang ada pelaku, ada yang brand owner juga ya. Itu kan kadang beda segmen juga pasarnya mereka. Brand owner biasanya langsung ke user dengan harga mungkin lebih ke agak-agak menengah ke atas ya Pak ya. Kalau pelaku percetakan juga mungkin Pak Eki juga punya pelaku percetakan dari Prima Maklum juga kan, tentunya ngejar quantity. Jadi quantity, ada quality, dan tentunya juga ada yang apa sih namanya, special edition itu apa sih namanya, yang hanya produksinya sedikit limited ya, limited itu juga ada. Nah di sini kita sediain, kalau saya menyediakan hampir semua kebutuhan teman-teman, balik lagi ke kebutuhan teman-teman. Jadi kedepannya memang kita nggak bisa menyamaratakan, teknologi memang semakin maju. Balik lagi, apakah dia mencari quantity atau quality? Jadi kita bisa berdiskusi bersama di sini. Baik.
mikrofonnya dulu deh. Yang ini nggak nyala. Nah, jadi tadi Om Deddy banyak menceritakan mengenai sublimasi. Nah, untuk di apa namanya garment atau jersey tekstil ini lah, ini garment yang kita bilang ya. Sekarang ini kan selain tadi sublimasi, ada kebutuhan teknologi lain nggak seperti DTF atau DTG, itu di mana peran buat teknologi itu? Oke, sport apparel khususnya kita kali ini kan kita bicara tentang sport apparel. Sport apparel itu memang identik sebenarnya dengan sublimasi. Zaman sekarang, kalau zaman dulu memang orang lebih ke baju olahraga, sport apparel kan baju olahraga ya sebenarnya apapun yang nyaman untuk olahraga itu dijadikan sport apparel. Kalau sekarang saya lihat ke arah sini, kenapa saya nyebutin sublimasi? Karena jersey atau sport apparel itu prosesnya di luar itu memang ada teknologi lain seperti DTM, DTG, aksesorisnya. ya itu bisa dibilang aksesoris atau pelengkap, penunjang, tapi juga bisa bermain di area segmentasi ini semakin luas dengan adanya mesin-mesin tersebut, teknologi tersebut. Ada polyflex, ada DTG, ada DTM, itu juga untuk melengkapi sport apparel. Bahkan di beberapa negara sekarang kan sudah semuanya ada beberapa logo-logo di yang olahraga fisik itu tidak boleh sesuatu yang keras, jadi mereka harus menggunakan sublimasi, polyflex atau DTF yang tidak menyebabkan iritasi. Saya tidak akan menyebutkan nama teknik karena masih banyak teman-teman yang lain di luar masih menggunakan itu. Saya tidak mau menyebutkan. Oke, iya, baik. Terima kasih Om Deddy. Karena memang background teknik sih dalam banget ini. Harus hati-hati nanya terlalu dalam, nggak ngerti semua ntar. Tapi kalau di teman-teman pasti ada yang mau nanya, silakan ya. Siapin pertanyaannya. Tapi paling tidak saya sekarang ke Eki. Tadi gue tukar dulu sama Eki. Oh kan? Sama Om Eki ini. Nah, dari segi tekstilnya, dari kan dari pembuatan itu kan kreasi tekstil itu kan jadi Eki itu tetangga samping itu ingat terus jadinya. Nah, seberapa jauh sih sebenarnya apa namanya kita sebagai orang awam ini kan di ya kan macam-macam itu namanya tuh apa tuh nah tuh sebelumnya sebelum saya mengenai bahas sebenarnya tahun 2009 cuman dulu belum main jersey, dulu saya masih main kaos, gombek kan jersey itu tahun 2014 2015 lah mulai main jersey dulu mainnya di